puji Tuhan. Saya senang sekali hari ini bisa berjumpa lagi dengan teman-teman anak-anak muda yang luar biasa. Apa kabarnya hari ini? Baik? Wow, puji Tuhan. Haleluya. Patut kita syukuri bahwa Tuhan kita baik dan selalu ada buat kita. Oke teman-teman, mari kita satukan hati kita. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Hari ini Engkau nyatakan buat kami semua. Dan kami sudah siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami siap bersorak bagi-Mu Tuhan. Kami juga siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulaikan ibadah ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Mari teman-teman kita mau bersorak bersama-sama. Kita mengatakan bahwa Tuhan kita hebat, Tuhan kita dahsyat. Aku
berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom anak-anak muda, teman-teman semua. Kalau teman-teman masih stay di YouTube live-nya Youth GPDI Kasih Persaudaraan, teman-teman, hari ini kita mau, walaupun kita beribadah online gitu ya, secara online, teman-teman lihat di YouTube, tapi pastikan teman-teman tetap merasakan hadirat Tuhan. Oke, yang pertama saya mau memberikan pengumuman, yaitu adanya kalau teman-teman semua mau mempersembahkan persembahan, baik itu persepuluhan ataupun persembahan apapun itu, persembahan kasih dan sebagainya, teman-teman boleh langsung memberikan persembahan melalui, untuk sekarang ini adalah lewat rekening gereja GPDI Kasih Persaudaraan. Rekeningnya ada di belakang saya. Dan kemudian untuk selanjutnya kita ada yang namanya Connect Family. Nah, buat teman-teman semua jemaat anak-anak muda, kalau teman-teman semua belum tergabung di dalam Connect Family, teman-teman boleh langsung ke Connect Family dan hubungi informasi yang ada di belakang saya, teman-teman. Kita semua join tetap di Connect Family walaupun secara online ya 2 minggu ini, tapi saya percaya lewat Connect Family, lewat komsel yang ada, lewat komunitas yang ada, Tuhan tetap bekerja. Amin. Dan terakhir adalah reinforcement. Jadi teman-teman, di bulan September ini tetap ada reinforcement, tapi karena sedang COVID atau sedang PSBB, jadi reinforcement atau les yang ada, les musik yang ada, itu kita stop dulu. Tapi kalau teman-teman yang belum tergabung atau mau mendaftar, mungkin teman-teman berniat untuk les drum, keyboard gitu ya, bass atau gitar, teman-teman boleh hubungi kontak yang ada di belakang. Oke, nah selanjutnya kita akan mendengarkan sedikit firman Tuhan. Pastikan hati kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan, dan biar benih itu ditangkap dan hati kita adalah hati yang subur. Terima kasih teman-teman semua, happy Sunday dan God bless you. Mengucap syukur Tuhan pada kesempatan pada siang hari ini kami boleh mendengar kebenaran firman Tuhan, dan kami boleh beribadah kembali. Ajar kami memiliki hati seorang murid untuk terus belajar Tuhan, sehingga kami boleh terus bertumbuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, shalom teman-teman semua. Saya mengucap syukur kalau pada hari ini kita dapat kesempatan lagi untuk beribadah online. Dan saya berdoa biar setiap kita boleh tetap mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, karena di sanalah Tuhan katakan ibadah sejati yang kita berikan. Apa maksudnya? Maksudnya begini, sekalipun kita ibadah di rumah, sekalipun melalui YouTube, kita boleh singkirkan semua kesibukan kita. Kita boleh menaruh pikiran kita, energi kita, waktu kita di waktu yang sungguh-sungguh untuk datang kepada Tuhan, belajar, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan belajar mencatat setiap pesan firman Tuhan yang teman-teman dapatkan. Karena saya percaya pada waktu kita semua belajar sungguh-sungguh, maka kita akan memperoleh manfaatnya sendiri. Kita akan memperoleh pertumbuhan sendiri, karena pada akhirnya Tuhan berkata bahwa setiap kita akan bertanggung jawab terhadap diri masing-masing. Di era pandemi COVID seperti ini, semua orang dituntut untuk berusaha mencari Tuhan dengan kesadaran, bukan lagi dicekokin, tapi dia berusaha untuk mencari Tuhan. Dan kita lanjut ke bab berikutnya, maksudnya ke subbab berikutnya tentang winning with people. Dan hari ini saya mengajak kita semua untuk sedikit flashback apa yang kemarin istri saya sampaikan, bahwa winning with people start from ourselves. Bagaimana kita memulai untuk bisa pulih dulu terhadap diri sendiri, ya, pulih dulu lensa yang kita pakai di dalam melihat orang lain. Ya, saya kasih contoh, ini lensa saya. Kalau saja lensa saya tidak benar, kita taruh ya, berembun ceritanya. Dan kemudian saya pakai kacamata ini untuk melihat siapapun orangnya, misalnya melihat teman saya si A, si B, sama semua buremnya, sama semua menyebalkannya, sama semua ngeselinnya. Kenapa?
karena kacamata saya, lensa yang saya pakai buram. Nah, ini menjadi salah satu ukuran kalau teman-teman ngerasa waktu ke gereja kok ada teman yang nyebelin, waktu ke kantor kok ada teman yang nyebelin, di rumah kok orang rumah nyebelin, jangan-jangan lensamu yang perlu diganti. Amin. Halo. Saya mau mengajak kita semua untuk sadar bahwa lensa kita sangat berpengaruh terhadap hubungan kita. Dan untuk winning with people, di dalam buku John C. Maxwell ini dikatakan bahwa pada akhirnya waktu kita sudah beres dulu dengan diri sendiri, selesai dulu dengan diri sendiri, akan membuat kita bisa berkolaborasi dengan orang-orang. Bisa berkolaborasi dengan orang-orang. Tanpa kita beres dulu masalah kita tidak akan pernah bisa berkolaborasi dengan orang. Termasuk dengan pasangan hidup kita nantinya. Kalau kita menikah, tanpa kita beres dulu sama permasalahan pribadi kita akan sulit untuk berkolaborasi nanti pada saat kita menikah. Nah, itu sebabnya saya mengajak kita semua untuk taruh perhatian baik-baik, untuk kita belajar winning with people. Karena di dalam Matius 22 ayat 36 sampai 40 dikatakan, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Hukum yang terutama dan yang pertama, katanya, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, orang-orang yang belum winning, belum selesai dengan dirinya sendiri akan sulit untuk bisa berkolaborasi dengan orang lain. Itu sebabnya Tuhan memerintahkan kita untuk bisa kasihi sesamamu, kasihi dirimu bahkan. Karena orang-orang yang gak bisa mengasihi dirinya sulit sekali untuk bisa mengasihi orang lain, dan sulit sekali untuk bisa memperoleh janji-janjinya Tuhan, sulit sekali untuk maksimal hidupnya. Nah, di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 1 sampai 5, Alkitab juga katakan, "Janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapa engkau melihat selumbar, perhatikan, di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui?" Wow, balok di matamu tidak dapat engkau ketahui. Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Perhatikan bahwa orang yang lensanya rusak atau orang yang ada balok di matanya, di lensanya, itu nggak sadar biasanya kalau lensanya tuh rusak. Makanya kemarin dibilang kamu harus pakai cermin. Maksudnya gimana? Kalau kamu cermin, itu kamu kan perhatiin ya secara detail, bener nggak? Take time. Oh ya, yang ini ada jerawat. Wah, yang ini ada komedo. Apalagi cewek-cewek kan kalau lagi mau dandan, diperhatiin bener-bener. Ya, itu maksudnya. Kalau enggak, balok itu enggak akan kelihatan tuh. Kalau enggak, kamu enggak sadar lensamu rusak. Nah, itu sebabnya Tuhan bilang keluarin dulu baloknya. Caranya gimana? Kamu enggak ngelihat baloknya. Ya diam diri dulu, kamu tenang, coba pikirin. Nah, ada beberapa hal yang bisa merusak lensa kita. Nah, hari ini kita mau belajar. Kemarin ada salah satunya yang merusak lensa kita adalah pengalaman masa lalu kita atau masa lalu kita. Nah, subbab berikutnya yaitu tentang rasa sakit. Oke.
Saya akan mengawali dengan 2 pertanyaan. Yang pertama, apakah, coba teman-teman cek ya dalam diri teman-teman, apakah teman-teman suka melukai orang lain? Oke, coba pikir-pikir, banyak nggak orang yang terluka sama saya? Sering nggak saya melukai orang lain? Yang kedua, apakah kita mudah terluka? Kalau kita sering mudah terluka sama teman kita, jangan-jangan lensa kita perlu diganti. Jangan-jangan ada sesuatu yang harus diberesin dulu nih, supaya kamu bisa winning with people, supaya kamu bisa menang sama orang lain. Coba pikir-pikir selama ini, siapa sih yang sering kamu lukai? Siapa sih yang sering sering nggak kita tuh ngomongnya kasar, ketus, sering nggak kita tuh melukai orang lain, sering nggak kita tuh sendiri mudah terluka gitu. Kita jadi mudah gampang marah, kita mudah kesel sama orang. Enggak, kok gue nggak gampang kepahitan, cuman ya kesel aja sih kalau dia begitu. Ya dikit-dikit kesel ngelihat orang ini, kesel ngelihat orang itu, kesel. Nah, pada saat itu adalah waktunya kita sadar bahwa jangan-jangan kita perlu berubah. Nah, saya mau mengajak kita semua untuk lanjut belajar untuk memahami prinsip rasa sakit sehingga membantu kita ya. Bagaimana caranya? Yang pertama, prinsip rasa sakit itu biasanya ada banyak orang yang terluka. Kita harus paham bahwa ternyata di dunia ini tuh banyak orang terluka. Ya, dari 4 orang katanya ada survei bahwa dari 4 itu mungkin 1 yang nggak terluka, yang 3-nya tuh terluka biasanya. Jadi kalau ada 4 anggota keluarga, biasanya yang ketiga itu korban yang pernah dilukai dan 1-nya enggak. Nah, kita harus sadar akan hal ini. Nah, biasanya tanpa kita sadari, ini tuh seperti prinsip landak. Landak itu kalau musim dingin mereka kumpul sama-sama. Mereka nggak mau sendirian supaya hangat. Tapi ketika mereka ngumpul, apa yang terjadi? Duri-duri mereka itu saling melukai satu sama lain, saling nusuk. Sehingga apa yang terjadi? Mereka ngerasa sakit, akhirnya mereka pergi lagi. Nah, ini banyak terjadi di dalam komunitas, di dalam gereja atau dimanapun. Ketika orang-orang terluka itu ngumpul, ternyata mereka saling melukai. Dan akhirnya apa yang terjadi? Mereka pisah lagi sendiri-sendiri. Dan begitu seterusnya. Mereka cari lagi komunitas, mereka saling melukai, mereka pergi lagi sendiri-sendiri. Begitu seterusnya. Dan biasanya kita harus paham bahwa ada banyak orang-orang terluka di sekeliling kita. Yang kedua, orang terluka itu sering melukai orang lain ya. Jadi kalau orang terluka itu biasanya sering kali melukai orang lain lagi. Dia terluka nih, dia pingin melukai orang lain lagi. Nah, di dalam deep down atau di dasarnya sebenarnya permasalahannya adalah biasanya kalau dia melukai orang lain atau dia nggak suka orang lain, sebenarnya dia sedang melihat sesuatu yang ada di dalam dirinya yang dia nggak suka. Saya kasih contoh, misalnya saya nggak suka saya ini kasar. Gue tuh sebel banget sama diri gue sendiri karena gue kasar gitu. Nah, pada saat kita melihat orang lain kasar, maka kita akan jadi kesel juga sama orang itu. Saya kasih contoh lagi. Kalau kita pernah terluka, mungkin para fasilitator, pembina-pembina, kamu pernah terluka dulu. Mungkin kamu pernah merasa gagal dulu. Waktu kamu membina orang tersebut mungkin gagal, orang tersebut malah jatuh dalam dosa yang sangat dalam. Mungkin dia malah orang yang kita bina malah pindah agama misalnya, atau orang yang kita bina malah hamil di luar nikah, orang yang kita bina malah ya banyak lah gitu ya. Akhirnya kita tanpa kita sadari kita kecewa dan terluka sama diri kita sendiri. Sehingga apa yang terjadi pada saat kita
memandang pemimpin atau pembina kita, kita seringkali mempersalahkannya juga. Kita seringkali memandang orang tersebut sebagai orang yang gagal juga gitu. Nah, itu sebabnya orang yang terluka itu selalu atau seringkali melukai orang lain, mempersalahkan orang lain. Kemudian yang ketiga, orang yang terluka sering terluka oleh orang lain, ya. Jadi kalau dia sering terluka, biasa dia sering terluka oleh orang lain, ya. Makin dia terluka, dia makin mudah terluka lagi sama orang lain. Nah, yang keempat yaitu orang yang terluka sering melukai diri mereka sendiri. Bahkan orang yang terluka itu sering melukai diri mereka sendiri. Ya, sering menyalahkan diri sendiri, gara-gara gua sih, gara-gara gua sih, gara-gara gua sih. Nah, orang-orang yang terluka ini seperti menghancurkan jembatannya sendiri untuk dia bisa survive, untuk dia bisa nyebrang, untuk dia bisa menang. Nah, ini yang diceritakan di dalam buku Winning with People. Nah, kemudian yang berikutnya, saya mau ajak kita medical check up nih. Kita ini orang yang terluka atau orang yang sehat, orang yang sakit atau orang yang sehat. Yang pertama, ciri-ciri orang yang sehat biasanya lebih mau berubah, ya. Jadi dia mau berubah. Kemudian orang yang sakit kurang mau berubah, ya. Nggak mau, gue orangnya emang begini, dari lahir gue emangnya keras, ya. Jadi jangan nyuruh-nyuruh gue berubah, gue emang begini orangnya, ya, dari lahir emang begini. Kemudian orang sehat biasanya lebih mau menerima kegagalan, sedangkan kalau orang yang sakit kurang mau menerima kegagalan. Kalau dia gagal, wah, dia bisa stres berat. Nah, jangan-jangan kita ini sedang sakit, jangan-jangan kita ini sedang terluka. Nah, yang berikutnya mau bahas persoalan, sedangkan orang yang sakit kurang mau bahas persoalan. Udahlah, itu nggak usah diingat-ingat lagi, gitu ya. Nggak usah dipikir-pikirin lagi, itu udah masa lalu. Nah, dia nggak mau tuh bahas masa lalu. Dia nggak mau. Kenapa? Karena ketika dia ingat masa lalu itu, dia merasakan sakit lagi. Sakit lagi, makanya dia lebih baik nggak usah bahas aja. Kemudian yang berikutnya kita check up ya. Kalau di sini ada 6, artinya kalau makin banyak ciri-cirinya ada di dalam teman-teman, itu artinya sakitnya makin kronis. Tapi kalau ada 1 atau 2, agak mending, mungkin tetap butuh diobati, jangan sampai biarin luka itu makin besar, ya. Tapi teman-teman perlu diobati. Tapi yang kalau 6-6-nya ada di saya kok, itu segera cari bantuan, ya. Segera cari orang yang bisa membantu teman-teman. Kemudian yang berikutnya, mau belajar dari orang lain. Nah, kalau yang ini dia kurang mau belajar tuh, ya. Kemudian yang berikutnya, lebih mau melakukan sesuatu untuk membantu orang menyelesaikan masalahnya. Kalau orang sakit itu kurang mau bantu orang, males dia. Mau ngapain bantu orang? Hidup gua aja udah ribet, ngapain gua ngurusin orang lain, gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah mampu melakukan perjalanan dengan sedikit bawaan. Bawaannya sedikit, it's okay. Kalau orang sakit lagi mau bepergian, bawaannya banyak pasti tuh. Bawa obat, bawa ini, bawa itu. Tapi kalau orang yang sehat, no problem, nggak usah bawa obat, nggak perlu, karena dia tahu dia sehat, gitu ya. Maksudnya gimana? Maksudnya kalau dia mau pergi itu dia cenderung khawatir. Kalau dia mau melangkah hidupnya, dia cenderung banyak pemikiran tuh, banyak. Ntar begini, ntar begitu. Mau nembak cewek aja mikirnya banyak banget, gitu ya. Aduh, ntar diterima nggak ya? Aduh, jangan-jangan, aduh. Nah, banyak tuh pemikirannya. Dia sulit untuk melangkah. Nah, coba pikirin
Dari 6 ini ada berapa teman-teman ya? Kalau itu semua aku Tuhan, segera taruh tangan kananmu di dada dan berdoa minta Tuhan pulihkan. Amin. Nah, berikutnya yang kelima, kalau Anda berurusan dengan orang terluka gimana? Kok gua ketemu orang yang terluka nih, dari semua yang gua sampaikan tadi, itu ciri-cirinya ada orang itu, dan orang itu seringkali mengganggu hidup gua. Dia neror gua mulu, dia ngusik hidup gua mulu, gua jadi terganggu. Nah, gimana caranya? Yang pertama, tapi sebelum masuk ke yang pertama, saya mau ajak dulu kita semua baca Amsal 27 ayat 3 ya. Batu adalah berat dan pasir pun ada beratnya, tetapi lebih berat dari kedua-duanya adalah sakit hati terhadap orang bodoh. Nah, sakit hati terhadap orang sakit itu katanya lebih berat dari kedua-duanya tuh. Lebih berat dari orang yang bawa batu sama pasir. Pernah dorong gerobak isi batu sama pasir? Nah, saya pernah. Beratnya luar biasa. Katanya kalau kamu sakit hati terhadap orang yang sakit atau orang yang bodoh, kamu lebih berat hidupnya. Sedih gitu ya. Nah, sebabnya kalau ketemu sama orang yang terluka, pandang dia sebagai orang yang butuh teman untuk ditolong. Jangan malah take it personally. Ya, ini yang pertama. Kalau kamu ketemu orang yang terluka, jangan take it personally. Jangan mikir kok dia nyerang gua terus ya. No, bukan masalah dia yang mau nyerang kamu, atau bukan karena kamu tuh kurang komplit, bukan. Tapi karena memang dia sedang butuh obat. Dia sedang butuh ditolong. Nah, teman-teman, memang gak mudah. Ini cerita yang dialami oleh si John C. Maxwell. Dia pertama kali dipercaya untuk mengembalakan di sebuah gereja. Dan dia ketemu seorang jemaat yang namanya Tom. Nah, saudara bayangin, John C. Maxwell ini sebagai pemimpin, itu setiap kali dia selesai khotbah selalu dikirimin surat ke rumahnya. Isinya apa? Semua kritik soal khotbahnya. Setiap kali. Yang pertama, dikirimin surat. Dia baca, pertama kali mungkin dia terima, ini masukan baik buat saya. Kedua, dia terima, kok begini lagi ya. Kemudian dia penasaran sama orangnya yang mana ya? Dia datengin, kemudian dia mau julurin tangan, mau salaman, orangnya langsung melengos, langsung kabur. Nah, saudara bayangin, jadi seorang John C. Maxwell yang 7 tahun, saudara, 7 tahun dikirimin kritikan tiap minggu, 7 tahun, setiap minggu dikirimin. Dia berusaha untuk deketin orangnya, Tapi apa yang terjadi? John C. Maxwell tidak take it personally. Kalau dia baperan, dia take it personally, maka dia bisa stres jadi pendeta. Gila, gue udah berusaha nih perbaiki sesuai mungkin dengan apa yang dia mau, tapi nggak pernah bisa. Orang itu nggak pernah puas. Nah, punya selidik, ternyata setelah 7 tahun ke-7 ada satu teman yang bilang, dia curhat sama sahabatnya ini, lu tahu nggak, ada satu orang yang kritik gue terus selama 7 tahun terakhir ini. Kemudian temannya ini sahabatnya ini menyarankan bahwa coba lihat lebih dalam tentang hidupnya. Coba lihat. Nah, ternyata punya selidik bahwa Tom punya masa lalu di mana dia pernah kecewa terhadap pemimpin gerejanya, bahwa dia pernah kecewa terhadap pendeta, bahwa dia pernah kecewa. Waktu itu dia memberikan seluruh hidupnya, dia memberikan pelayanannya, dia memberikan seluruh energinya, namun dikecewakan. Nah, pada saat itulah John C. Maxwell sadar dan memandang bahwa orang ini butuh ditolong, dan akhirnya mereka, John C. Maxwell dengan Tom, bersahabat luar biasa, dan sampai hari ini mereka bersahabat begitu luar biasa. Nah, itu sebabnya
Jangan pikir orang itu tuh bener-bener kitanya yang gak beres gitu ya. Tapi boleh didengar, boleh dijadiin masukan, tapi jangan take it personally. Oke? Nah, ini ada ayat juga di dalam Matius pasal 7 ayat 6. Dikatakan, jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Maksudnya apa? Jangan kamu kasih barang yang kudus. Barang yang kudus itu hati kamu. Ya, kepada anjing, kepada sampah. Maksudnya gini, orang komplain, kamu pikirin. Orang komplain, orang ngomongin tentang diri kamu, kamu pikirin. Kamu masukin yang gak baik ke dalam pikiran kamu. Ya jangan, katanya. Amin. Nah, biarkan hatimu diisi dengan apa yang baik, apa yang mulia, apa yang sedap didengar. Pikirkan semua itu. Amin. Halo. Ya. Yang berikutnya, coba lihat masalahnya bukan orangnya, ya. Jangan lihat orangnya, tapi masalahnya. Ya, di dalam Amsal 12 ayat 16, bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga, tetapi baik yang mengabaikan cemooh. Ya, jadi jangan cepat sakit hati. Ya. Abaikan cemooh. Ya, kalau ada orang ngomongin kamu, entah itu benar atau entah itu salah, pikirkan semua yang baik. Amin. Kemudian yang berikutnya, yang berikutnya, lihat lebih jauh daripada situasinya. Ya, maksudnya gimana? Jangan takut sama respon orang. Misalnya pada waktu kamu ketemu orang itu, kemudian kamu orang yang sakit ini, orang yang terluka ini, kemudian jangan takut untuk berkata sejujurnya. Misalnya kadang-kadang kan kita mau menyampaikan sesungguhnya sama dia, tapi kita mikirin nanti respon dia gimana ya, nanti dia sakit hati lagi, nanti dia begini lagi, nanti begitu lagi. No, jangan. Nyatakan sesungguhnya dengan kasih tentunya. Amin. Kemudian yang keempat, jangan menambah luka mereka, ya. Di dalam Amsal 15 ayat 4 dikatakan, hati orang berpengertian mencari pengetahuan, tetapi mulut orang bebal sibuk dengan kebodohan. Ya, jangan sibuk. Mulut orang bebal tuh sibuk dengan kebodohan. Dia ngomongin orang terus, sehingga orang yang udah terluka tambah terluka lagi. Udah stop. Ya, jangan ngomongin orang lagi, jangan menambah luka mereka. Kita tahu nih orang itu terluka, tapi kita malah menambah lukanya. Wah, itu jahat. Itu kayak orang yang udah tahu ngelihat orang jatuh, terus kamu timpain lagi sama tangga atau sama genteng gitu ya. Nah, itu sebabnya teman-teman yuk tahu, mengerti benar bahwa kalau ada orang yang terluka ya kita harus tolong. Ya, jangan malah ditimpain lagi, malah diomongin lagi, ya. Kemudian yang kelima, bantulah mereka mendapatkan pertolongan. Ya, kalau orang udah terluka, bantu mereka, ya. Jangan ditambahin lukanya, jangan diomongin lagi. Nah, saya mau kasih tahu teman-teman bahwa hati-hati dalam pertemanan. Kalau kamu berteman satu kelompok kamu, satu pertemanan kamu, pada waktu kalian ngumpul malah ngomongin orang lain, bukan suatu hal yang gak mungkin kalau suatu hari nanti kamu juga yang akan diomongin. Itu sebabnya saya mau kasih tahu, kalau kamu kumpul ada yang mulai ngomongin, udah saling ingetin, stop, kita stopin gibah ini, jangan gibah lagi, oke? Saling ingetin satu sama lain, saling ingetin ya. Kalau lagi CF gitu ya, ngumpul, keceplosan udah mulai nggak bener, saling ingetin, stop, jangan ngomongin orang lain. Amin. Jaga lidahmu. Amin. Nah, yang berikutnya, pertanyaannya, bagaimana jika saya yang terluka?
Nah ini penting, bagus kalau teman-teman tanya seperti itu. Oh bagaimana kalau saya ini yang terluka? Pertanyaannya, siap gak kamu mau dipulihin? Siap gak hati kamu itu dioperasi? Siap gak hati kamu itu diobrak-abrik? Obrak-abrik, ya. Kalau kamu siap hari ini, yuk datang sama Tuhan, ya. Matius pasal 7 ayat 7 sampai 11, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Ya, datang kepada Bapa dengan penuh kerendahan hati. Kamu datang sama Tuhan hari ini di rumah, ya, luangin waktu setelah dengar khotbah ini. Mungkin kamu bisa ambil kertas, ambil pulpen, kamu coba renungin, datang sama Tuhan, Tuhan coba. Nah ini dia ya, tadi kalau kamu siap, sakit sini, sakit, kamu bakal ngerasain sakit itu. Yang tadinya kamu udah gak mau inget-inget lagi, yang tadinya kamu gak mau bahas lagi, kamu coba mulai ambil pulpen sama kertas, kamu mulai tulisin sakit hati kamu. Kamu mulai ingat-ingat, Tuhan kalau aku ingat-ingat ini, aku masih berasa sakit Tuhan. Tuhan kalau aku ingat-ingat ini, aku masih berasa sakit Tuhan. Ditulis satu-satu, kamu coba renungin. Nah itu lensa, itu tuh yang selama ini bikin pandangan kamu kabur. Itu yang selama ini membuat kamu insecure. Itu yang membuat selama ini kamu kayak pasang kuda-kuda, udah takut duluan kalau mau masuk ke dalam sebuah komunitas, kamu takut dilukai. Kamu udah pasang kuda-kuda dulu. Nah, yuk coba ambil pulpen, mulai tulis, datang sama Tuhan, Tuhan aku mau dipulihin. Firman Tuhan katakan, mintalah, maka Tuhan akan memberikannya kepadamu. Amin. Mulai. Nah, perhatiin. Ada banyak orang sakit itu salah caranya. Orang sakit itu biasanya dia cari shortcut, minum paracetamol, selesai, hilang seketika. Tapi akarnya kenapa dia bisa pusing, kenapa dia sakit kepala itu yang gak dicari tahu. Yang dia mau adalah pada saat dia pusing, minum aja obat peredah nyeri, habis itu selesai. Besok sakit lagi, pusing lagi. Kenapa? Karena ada akarnya atau cara hidupnya yang belum dirubah. Jarang olahraga, jarang makan makanan yang sehat, ya. Nah, perhatiin, kalau kamu mau sehat, ini kuncinya. Jangan stop melakukan hal yang baik. Jangan stop melakukan hal yang sehat. Maka kamu gak akan sakit. Amin. Halo. Nah, prakteknya gimana kok kalau misalnya saya ada sakit hati? Ya jangan stop untuk dibina. Datang terus ke pembinamu. Kalau diingat-ingat lagi masih sakit, datang lagi. Nah, saya saranin, perhatiin, kalau kamu lagi sakit hati, kalau kamu lagi kecewa, jangan datang sama temenmu. Bisa tambah complicated. Tapi datang sama pembina rohani, bapak rohani, ya. Kalau perlu datang sama gembala, ya. Kalau kamu rasa kayaknya kok aku penyakitnya udah kronis banget, misalnya udah 6-6-nya nih, kayaknya butuh pertolongan darurat, langsung teman-teman ya datangi orang-orang yang benar-benar expert, yang benar-benar bisa bantu teman-teman ya. Karena
nggak mudah memang pada saat kalian ingat masa lalu. Kayak saya ini punya masa lalu yang seringkali membuat saya sering naik emosinya di saat-saat tertentu. Ya, misalnya contohnya dulu itu saya punya masa lalu sering diremehin gitu ya, sering dibully di sekolah. Ya, saya terluka sama teman-teman saya tuh. Ya, saya terluka. Tapi berjalannya proses waktu saya sadar bahwa seringkali ketika saya menerima bully itu kayak ada alarmnya, tonet. Ini nggak bener nih, nggak bener. Nah, saya mulai sadar dan kalau sekarang saya udah ingat udah nggak ada rasanya lagi. Kalau dulu, rasanya kalau ingat kejadian itu pahit banget. Nah, itu harus diproses terus, dipulihin terus. Kalau kamu pernah ditinggalkan oleh temanmu, kalau kamu pernah disakiti, yuk obati pelan-pelan, ya, renungin baik-baik, ditulis. Kamu tuh sakitnya apa? Ditulis, diobati sungguh-sungguh, datang sama Tuhan, datang sama konselor, ya. Jangan cuman cari paracetamol atau sesuatu yang cuma ngilangin sakit sesaat. Benar-benar sampai sembuh, benar-benar sampai teman-teman pulih. Amin. Luangkan waktumu, dengarkan, ya, supaya semakin hari hatimu semakin diubahkan oleh Tuhan. Saya yakin dan percaya kalau teman-teman lakukan ini, maka kamu akan selesai dengan dirimu sendiri. Kamu nggak punya lagi isu apa-apa, ya. Buat beberapa teman-teman saya tahu kamu yang punya masa lalu yang parah banget, mungkin jarang dialami orang lain, beberapa orang tertentu saja. Kamu butuh PR yang lebih banyak. Ya, mungkin ini bisa berdampak sampai kehidupanmu saat ini. Walaupun kamu dulu mungkin pernah tahu, kamu pernah selesain, tapi jangan-jangan di alam bawah sadar kamu masih ketika luka itu disentuh, aduh masih sakit gitu. Kebayang ya maksudnya ya. Kalau orang terluka itu disentuh, masih sakit gitu ya. Makin lama dia makin mendingan tuh rasa sakitnya. Ya. Saya undang pemain musik boleh maju ke depan. Kita mau berdoa, ya. Jadi rasa sakit itu semakin hari akan semakin pulih memang, betul. Kalau dirawat lukanya, dirawat terus, direnungi. Nah, ini butuh apa nih? Hati hamba. Mau diproses, mau dibentuk, ya. Mau diobatin, datang lagi ke dokter. Dok, tolong sembuhin, Dok. Siapa dokter kita? Tabib di atas segala tabib. Datang, Bapak, aku nih luka. Bapak, aku nih sakit. Datang aja gak apa-apa, sembuhin aku Bapak. Ini dipencet nih, Bapak masih sakit. Datang. Anak saya seringkali begitu, Keisha. Papa, ini masih sakit, Papa. Papa tolong, Papa kasih obat. Dia datang sama saya bilang, ya Keisha, sini Papa obati. Pada saat diobatin, paling saya tiup-tiup doang gitu ya. Dia udah merasa tenang. Sama waktu kita datang sama Tuhan, kita gak ditiup-tiup doang, kita benar-benar dibebat, kita benar-benar dipulihkan. Amin. Mari kita datang sama Tuhan. Tuhan, sembuhkan aku Tuhan. Kalau selama ini lensa yang aku pakai, kacamata aku mungkin aku salah melihat orang-orang. Aku sering terluka. Aku dilukai. Biar hari ini aku disembuhkan Tuhan. Aku mau punya hati yang mau dibentuk, hati seorang hamba, walaupun itu pahit, walaupun itu sakit Tuhan, untuk melepas pengampunan. Tapi aku mau Tuhan. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta.
hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kami mau persembahkan kepadamu. Ini hatiku Tuhan, sembuhkanku, sembuhkanku. Mari mulai datang kepada Tuhan. Engkau mulai katakan, Tuhan, Bapa, aku masih sakit. Kalau pada waktu itu, sebut kejadian itu. Kalau mungkin kau hari ini sedang mendengarkannya di kamar tidurmu, biarkan hari ini Tuhan menjamah engkau, memulihkan engkau. Biarkan air mata itu mulai mengalir. Biarkan Tuhan berperkara dengan hatimu. Sembuhkan Tuhan, sembuhkan Tuhan. Oh Tuhan, sembuhkan kami, sembuhkan kami. Terima kasih Tuhan. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Tuhan, kami berdoa
buat teman-teman semua yang hari ini mendengarkan secara online. Tuhan yang sembuhkan setiap hati mereka. Kau berkata Engkau tabib yang ajaib. Kau datang untuk membawa kesembuhan kepada setiap hati yang terluka, Tuhan. Gue berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan. Kalau ada luka di dalam hati mereka, Tuhan, Tuhan yang sembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Hamba mau berhenti bicara, Tuhan berkati dimanapun mereka berada, usaha pekerjaan mereka, apapun yang mereka kerjakan, Tuhan yang buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang berkati keluar masuk mereka, Tuhan yang berkati karir mereka, Tuhan yang berkati Tuhan para profesional muda yang ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga mereka boleh menjadi orang-orang yang menang, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.